Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampanye praktik baik tugas ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Judul: Penerapan Scaffolding pada Zone of Proximal Development di SMPN 6 Jember. Perkenalkan, saya Farhatun Nisa, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, Program Studi Pendidikan IPA, Universitas Jember. Ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Verbigersky merupakan seorang psikolog asal Rusia yang mengemukakan gagasannya tentang ZPD. Menurutnya, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkatan, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Jarak antara keduanya, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial ini, disebut dengan zona perkembangan proksimal. Berikut gambaran dari teori ini. Di gambar tersebut ada person can already do, person can do will help, person cannot do. Jadi, jika seseorang tidak bisa melakukan sesuatu, dan yang itu bisa melakukan sesuatu dengan bantuan, dan yang terakhir itu adalah seseorang bisa mengerjakan secara mandiri. Zone of Proximal Development ini adalah jarak antara keduanya. Dalam definisi di atas, batas bawah dari Zone of Proximal Development adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri atau perkembangan aktualnya. Batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seseorang instruktur atau untuk meningkatkan taraf perkembangan potensialnya. Maksud dari ZPD ini adalah menitik beratkan pada interaksi sosial. Jadi, ZPD itu berkaitan dengan interaksi anak dengan seseorang yang lebih ahli. ZPD adalah zona berpikir siswa ketika siswa belum bisa memecahkan masalah sendiri, tetapi setelah mendapatkan bantuan orang lain yang lebih ahli atau temannya, siswa bisa memecahkan masalah tersebut. Cara ini yaitu dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara mendalam yang berbentuk dialog, yaitu untuk menunjang pembelajaran siswa dan membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir yang lebih mulia. Selanjutnya, bahasan tentang scaffolding. Scaffolding berhubungan erat dengan ZPD. Scaffolding merupakan suatu istilah pada proses yang digunakan orang dewasa untuk menuntun anak-anak melalui ZPD-nya, atau dapat dikatakan juga untuk membantu siswa mencapai batas atas dari zona perkembangan proksimal mereka. Scaffolding bisa berupa bantuan untuk belajar ataupun memecahkan masalah. Proses scaffolding menjadikan peranan guru sangat penting, yaitu guru membantu siswa menuntaskan tugas atau konsep pada awalnya tidak mampu dia peroleh secara mandiri, atau dengan kata lain, peranan guru lebih difokuskan hanya memberikan bantuan berupa teknik atau keterampilan tertentu dari tugas-tugas yang di luar batas kemampuan siswa. Ketika siswa dipandang telah mampu melakukan tanggung jawabnya dalam mengerjakan tugas, ketika itu guru mulai dengan proses melenyapkan atau mengurangi bantuan agar siswa dapat bekerja secara mandiri. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh, dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan peserta didik itu belajar mandiri. Implikasi penerapan scaffolding pada ZPD siswa dari
adaptasi Katmaningsih 2009. Yang pertama yaitu kemampuan awal siswa untuk mengidentifikasi zona perkembangannya. Hal ini melalui tes diagnostik ataupun pertanyaan prompting. Yang kedua, peran guru sebagai motivator dan mediator dalam pembelajaran siswa. Guru berfungsi sebagai motivator yang memberikan rangsangan agar siswa aktif dan memiliki gairah untuk berpikir. Fasilitator yang membantu menunjukkan jalan keluar bila siswa menemukan hambatan dalam proses berpikir. Sebagai manajer, guru mengelola sumber belajar serta sebagai rewarder, guru memberikan penghargaan pada prestasi yang dicapai siswa, sehingga mampu meningkatkan motivasi yang lebih tinggi dari dalam diri siswa. Yang ketiga yaitu melibatkan anak dalam berdiskusi dan berpikir atau reasoning dalam mempelajari segala pelajaran. Artinya di sini anak terlibat aktif selama kegiatan pembelajaran melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi dan berpikir secara mendalam atau reasoning. Yang keempat yaitu belajar kelompok atau pembelajaran kerjasama. Hal ini untuk menambah interaksi siswa dengan siswa lain dengan harapan mereka bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan mereka selama berinteraksi dengan teman sebayanya. Dan yang terakhir, pembelajaran menekankan pada proses. Artinya di sini anak akan mengkonstruksi pengetahuannya melalui proses pembelajaran. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development yaitu yang pertama, usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah secara mandiri walaupun dengan bantuan oleh orang yang lebih ahli. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif untuk terjadi interaksi yang pada sedang belajar tahap demi tahap memperoleh keahliannya melalui interaksinya dengan pakar atau orang yang lebih ahli. Yang ketiga, mampu meningkatkan motivasi yang lebih tinggi dari siswa. Yang keempat, siswalah yang dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri untuk membangun ilmu pengetahuannya. Yang kelima, dialog oleh guru merupakan salah satu cara scaffolding yang paling efektif. Yang keenam, scaffolding digunakan untuk menuntun siswa melewati hal yang mereka tahu, namun dengan bantuan orang yang lebih ahli, mereka bisa menguasai hal tersebut. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Yang pertama yaitu pembelajaran dan replikasi hasil ini untuk mengetahui dan mengevaluasi keberhasilan penerapan scaffolding pada ZPD untuk mencapai peningkatan hasil belajar peserta didik. Peran guru di sini berfungsi sebagai motivator, mediator untuk membantu siswa mencapai ZPD, zona perkembangan aktual mereka. Selanjutnya, kegiatan kolaborasi dengan tanaman sejawat yang lebih ahli memberikan dampak untuk meningkatkan zona perkembangan aktualnya. Dan yang terakhir, tanggung jawab penuh bagi siswa untuk dapat mengelola pemahamannya dengan baik, walaupun kegiatan pemahaman dibutuhkan dari kegiatan dengan orang lain. Itu saja dari kampanye praktik baik dari penerapan pembelajaran scaffolding pada ZPD di SMPN 6. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.